Setelah di pertemuan sebelumnya ya teman-teman kita bahas mengenai hutang jangka pendek. Nah di pertemuan kedua ini kita membahas mengenai hutang jangka panjang. Baik, tujuan pembelajaran kita pada malam hari ini ya diharapkan nanti teman-teman semua setelah mengikuti kelas ya pada malam hari ini memahami mengenai hutang jangka panjang ya. Kemudian yang kedua hutang obligasi dan yang ketiga akuntansi pada hutang obligasi. Nah, jadi di sini untuk hutang jangka panjangnya kita akan fokuskan pada hutang obligasi. Baik, nah ini ya kalau di dalam laporan keuangan ya ini untuk hutang ya masih kalau di neraca ya ini ada di sisi pasifa sama dengan hutang lancar kemarin ya, hanya posisinya saja ya dia berada di bawah hutang lancar. Ya, jadi yang kemarin hari ini kita bahas mengenai hutang jangka panjang. Baik, nah ini definisi hutang jangka panjang ya atau liabilitas jangka panjang sendiri ini merupakan perkiraan aliran sumber daya keluar perusahaan akibat kewajiban yang tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu 1 tahun atau siklus operasi perusahaan ya. Jadi setelah kemarin kita bahas mengenai hutang jangka pendek itu kan yang paling gampang ya mengidentifikasi apakah hutang ini atau liabilitas ini masuk ke dalam kategori panjang atau jangka pendek itu bisa dilihat dari jangka waktunya. Nah ketika si hutang ini lebih dari 1 tahun ya maka hutang ini diklasifikasikan ke dalam hutang jangka panjang. Nah kemudian apa saja jenis-jenis hutang jangka panjang? Nah ini diantaranya ada hutang obligasi ya yang akan kita bahas lebih jauh pada malam hari ini. Kemudian ada wesel bayar ya. Kemudian ada hutang hipotek ya, ini hutang hipotek ini dengan menyertakan biasanya ada jaminan berupa aset tetap ya. Kemudian ada kewajiban pensiun ya, kemudian ada kewajiban leasing ya. Nah ini sewa ya, kalau leasing biasanya berkaitan dengan SGU ya, sewa guna usaha. Nah dimana di sini pihak leasing ya nantinya akan membayar sejumlah uang kepada pihak lessor ya, dimana di akhir di akhir periodenya nanti si aset ini akan menjadi milik leasing, pada umumnya seperti itu. Baik, nah ini kita mulai masuk pada obligasi ya. Jadi sudah saya sampaikan di awal untuk hutang jangka panjang ya pada malam hari ini yang akan dibahas lebih jauh adalah terkait dengan obligasi. Nah obligasi sendiri ini merupakan surat tanda hutang dengan mencantumkan hasil yang akan diberikan secara periodik, di mana dalam obligasi akan tercantum nilai nominal obligasi dan tanggal jatuh tempo ya atau kapan obligasi akan dilunasi ya. Jadi obligasi itu surat tanda hutang ya, di mana di lembar obligasi itu tertera berapa nilai nominal obligasinya ya, kemudian kapan obligasi tersebut berakhir atau jatuh tempo. Nah kemudian untuk jenis-jenis obligasi ya ini diantaranya jika dilihat dari sisi penerbitnya ya ini ada corporate bonds, kemudian ada government bonds. Ya untuk corporate bonds ini adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan baik BUMN maupun swasta. Ya, nah sedangkan government bonds ini adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah ya. Kalau di Indonesia ini yang terkenal ada ORI ya. Obligasi Negara Republik Indonesia, Retail Indonesia. Kemudian ada obligasi dilihat dari sistem pembayarannya. Nah, ini ada zero coupon bonds ya. Jadi di sini untuk pembayaran keuntungan dari obligasi ya, atau bunga dari obligasi ini tidak dibayarkan secara periodik ya, tapi nanti dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo bersama dengan
nilai nominal obligasi. Kemudian ada ini tuh apa namanya kurang ya, fixed coupon obligasi, fixed coupon bonds ya, atau kupon obligasi tetap. Nah ini untuk bunganya ya atau keuntungannya ini dibayarkan secara periodik ya, nominalnya itu tetap ya, atau rate bunganya itu tetap dibayarnya sesuai dengan kesepakatan di awal atau perjanjian di awal pada saat diterbitkannya obligasi. Kemudian ini kupon bond ini untuk bunganya ya atau kuponnya ya, dia fluktuatif ya, mengikuti rate yang ada, tetapi tentunya dengan kesepakatan antara pihak investor dan penerbit obligasi. Kemudian obligasi dilihat dari hak penukaran atau hak opsinya. Ya ini ada convertible bonds. Ya ini adalah obligasi yang bisa ditukar dengan saham. Ya. Kemudian ini ada exchangeable bonds. Ini sama ya, ditukar dengan saham ya, bisa saham preferred maupun saham biasa ya, tergantung perjanjian dari pihak penerbit dengan investor. Kemudian ada callable bonds ya, ini obligasi yang nantinya bisa dibeli kembali oleh si penerbit meskipun belum jatuh tempo itu ya. Kemudian ada putable bonds, ini obligasi di mana nanti si investor ini bisa menukarkan atau mengembalikan obligasinya ya sebelum jatuh tempo ya. Jadi kalau callable ini nanti ini hak untuk penarikan obligasinya ada di penerbit ya. Kalau putable bonds ini nanti hak untuk mengembalikannya ada di investor atau pembeli obligasi. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah ini ada tipe-tipe obligasi. Bentar, ini saya nggak bisa masuk Zoom. Lumayan nunggu di Zoom karena saya tadi masuk Zoom muter terus, nggak mau, sinyalnya kayaknya mungkin nggak kuat ini. Baik, saya lanjutkan lagi ya teman-teman. Kita masuk pada tipe-tipe obligasi. Nah ini ada premium bonds ya, adalah obligasi dengan harga lebih tinggi daripada nilai nominalnya ya, dikatakan dijual pada harga premi. Nah tadi kan sudah disampaikan ya bahwa obligasi itu pasti ada nilai nominalnya ya, misalnya obligasinya sebesar 10 juta. Nah, ketika si obligasi ini berhasil dijual di pasar atau nilai pasarnya misalnya 10.500.000. Nah, berarti obligasi ini masuk ke dalam kategori premium bonds. Ya. Nah, kelebihannya ini disebut sebagai premi. Kemudian ada obligasi dengan harga lebih rendah dari nilai nominalnya dan dikatakan pada harga diskon. Nah ini kebalikannya premi ya. Kalau premi tadi dijual dengan harga pasar yang lebih tinggi, kalau untuk diskon bond ini si obligasinya itu dijual di harga yang lebih rendah dari nilai nominalnya. Ya misalnya tadi 10 juta tetapi berhasil dijual 9.500.000 ya, atau harga pasarnya 9.500.000. Nah, berarti itu masuk ke dalam kategori diskon bond. Kemudian ada par bonds, adalah obligasi yang dijual sama dengan nilai nominalnya. Ya, jadi ini antara nilai nominal obligasi dengan nilai pasarnya sama atau harga pasarnya sama. Kalau 10 juta dia dijual 10 juta, berarti dijual pada par bonds atau nilai parinya. Baik, nah ini kita masuk pada akuntansi obligasi.
Nah, ini nanti ya di dalam akuntansi ya berkaitan dengan obligasi, ini nanti ada pencatatan terkait dengan pengeluaran obligasi atau penerbitan obligasi. Kemudian pemberian bunga. Kemudian pencatatan amortisasi obligasi ya baik diskonto maupun preminya, dan pelunasan serta penjualan obligasi. Ya, jadi ini ada 4 pencatatan ya atau 4 akuntansi berkaitan dengan obligasi. Baik, nah ini kita masuk yang pertama ya, akuntansi pengeluaran obligasi. Pada saat perusahaan mengeluarkan obligasi akan dicatat kas pada debit ya, hutang obligasi pada kredit ya, sama seperti hutang pada umumnya ya, ketika timbul hutang ya atau pinjaman ya, nah maka kasnya akan bertambah di debit, sedangkan kreditnya adalah hutang. Karena ini adalah hutang obligasi, makanya kreditnya adalah hutang obligasi. Baik, kita masuk pada ilustrasi yang pertama. Di sini PT Abadi mengeluarkan 10.000 lembar obligasi tanggal 1 Januari 2020 dengan nilai per lembar yaitu 10.000. Kemudian bunga 12% per tahun ya, dibayarkan tiap Januari dan 1 Juli. Obligasi dijual dengan kurs 98%. Umur obligasi 5 tahun. Nah, ini ya. Di sini ya kurs 98% itu nanti hitungannya adalah 90% dari nilai obligasi. Ya, kalau nilai pari atau tipe obligasi yang par bond itu berarti 100%. Nah, ketika 98% ini berarti dijual di bawah nilai nominalnya. Ya, maka ini nanti masuk ke dalam kategori diskon bond. Baik, kita lihat di sini ya untuk nilai jual obligasi. Nah, ini ada 10 lembar obligasi dengan harga per lembarnya Rp10.000 ya, dijual di kurs 98%. Nah, maka nilai jual obligasi sebesar 98 juta. Berarti ini dijual di nilai apa nih? Atau masuk ke dalam kategori di obligasi apa? Yang enggak toh. Ini 10.000 lembar dikalikan 10.000 kan 100 juta. Tetapi ternyata harga pasarnya 98 juta. Maka dia masuk ke dalam kategori ya. Ya, masuk ke dalam kategori diskon bond. Nah, ini ya diskon, ini nilai jual dikurangi nilai nominal. Takut kalau dia bunyi-bunyi soalnya nyambung ke YouTube. Duh. Kita cek dulu YouTube-nya ya. Oke, baik, mohon maaf ya nih batuk-batuk karena kondisinya sedang kurang sehat. Baik, kita lihat di sini ya untuk diskon ya, nilai jual dikurangi dengan nilai nominal. Nilai jualnya 98 juta, nilai nominalnya 100 juta. Nah, maka di sini ada diskon sebesar 2 juta. Nah, pencatatannya adalah tanggal 1 Januari 2020 pada saat pengeluaran atau penerbitan obligasi ya,
akan dicatat kas bertambah di debit, ya kan, karena si penerbit atau PT Abadi yang menerbitkan itu dapat uang cash kan dari investor sebesar 98 juta. Kemudian diskonto hutang obligasi 2 juta, ya. Kreditnya adalah hutang obligasi sebesar 100 juta. Nah, ini ya, untuk hutang obligasi ini dicatat sebesar 100 juta atau sebesar nilai nominalnya. Nah, jadi hati-hati ya ketika mencatat hutang obligasi, ini dicatat berdasarkan nilai nominal, ya, bukan harga jual atau nilai jual. Nah, ini yang sering salah ya kalau mengerjakan tugas. Ya, jadi hutang obligasi itu dicatat sebesar nilai nominalnya. Karena nanti yang harus dibayar oleh PT Abadi sebesar 100 juta, tetap 100 juta ya, tidak 98 juta meskipun dia memperoleh harga atau memperoleh dana sebesar 98 juta dari hasil penjualan obligasi tersebut. Kemudian ilustrasi 2, kita lanjutkan. PT Abadi mengeluarkan 10.000 lembar obligasi tanggal 1 April 2020 dengan nilai per lembar 10.000. Bunga nominal 15% dibayar tiap 1 April dan 1 Oktober. Obligasi dijual dengan kurs 104%. Nah, berarti ini di atas 100% ya. Nah, nanti akan muncul premi di sini. Umur obligasi 6 tahun. Baik, kita lihat di sini nilai jual obligasi 10.000 lembar dikalikan 10.000 rupiah dikalikan 104%. Ketemu 104 juta. Kemudian preminya ya, nilai jual dikurangi nilai nominal. Nah, nilai jualnya tadi 104 juta, ya, nilai nominalnya 100 juta. Maka di sini ada premi sebesar 4 juta. Nah, pencatatannya ya, tanggal 1 April 2020 saat diterbitkan obligasi, kas bertambah di debit sebesar 104 juta. Kemudian, nah ini ya premi ketika bertambah itu posisinya ada di kredit. Ya, kalau tadi diskon ketika bertambah posisinya ada di debit ya. Kalau untuk premi ada di kredit ya, sebesar 4 juta, kemudian hutang obligasi sebesar 100 juta. Itu ya untuk pencatatan penerbitan obligasi di kondisi premi atau harga jualnya lebih tinggi dari harga nominal. Kemudian kita masuk pada pembayaran bunga obligasi. Nah, pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap tanggal pembayaran bunga. Ini tergantung jenis obligasinya ya. Ini anggap aja ini fix coupon bond ya, dibayar setiap periodik. Baik, kita masuk di ilustrasi 3. Di sini dengan mengacu pada ilustrasi 1 ya, maka perhitungan bunganya adalah, nah ini berarti soalnya soal ilustrasi 1 ya tadi ya. Bunganya 100 juta ya, atau nilai obligasi dikalikan dengan rate-nya ya, rate atau bunganya ini 12% tadi ya. Kemudian dikalikan 6/12. Kenapa 6/12? Kita lihat kembali di soalnya ya. Nah, ini ya, pembayaran bunga dilakukan di tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Nah, obligasi ini diterbitkan di 1 Januari, berarti pembayaran bunga pertama ada di 1 Juli. 1 Januari sampai dengan 1 Juli itu ada 6 bulan. Makanya di perhitungan bunga di perhitungan bunga di sini dikalikan dengan 6/12 ya, karena ini hanya dihitung dari 1 Januari sampai dengan 1 Juli. Maka ketemu di sini bunganya sebesar 6 juta.
Nah, jurnal pembayaran bunganya ya di tanggal 1 Juli 2020 adalah beban bunga bertambah di debit sebesar 6 juta, kreditnya adalah kas ya sebesar 6 juta. Oke, nah selanjutnya tadi kan untuk transaksi penerbitan atau penjualan obligasi itu akan muncul premi dan diskonto. Nah, premi dan diskonto ini nanti harus diamortisasi. Ya. Diamortisasi ini adalah dialokasikan. Ya, dialokasikan selama umur obligasi. Nah, kenapa perlu dialokasikan untuk premi dan diskontonya? Nah, ini ya. Karena pada waktu obligasi diterbitkan, jumlah kas yang diterima lebih besar atau lebih kecil dari nilai nominal. Ya, tadi contohnya ketika dijual di harga diskon, ya kan, kas yang diterima lebih kecil dari nilai nominal obligasi. Nominal obligasinya 100 juta, kasnya 98 juta. Berarti kan di situ ada selisih 2 juta. Nah, 2 juta ini nanti harus diamortisasi atau dialokasikan agar apa? Ya. Nah, ini agar pada saat jatuh tempo jumlah yang harus dibayar penerbit obligasi sebesar nilai nominalnya. Ya. Nah, jadi agar apa? Agar pada saat jatuh tempo kan si penerbit ini tetap harus membayar 100 juta padahal dia hanya nerima 98 juta. Nah, ini kan nanti jadi nggak klop antara kas yang diterima dengan kas yang dikeluarkan. Nah, maka selisihnya ya, yaitu premi atau diskontonya itu harus diamortisasi ya, atau dialokasikan ya selama umur obligasi, sehingga pada saat pembayaran itu nanti akan sesuai atau sama. Nah, tujuan amortisasi ini untuk menghilangkan selisih antara harga pasar dan nilai nominal. Ya, maka diskonto atau premi diamortisasi selama umur obligasi. Amortisasi obligasi dilakukan setahun sekali agar lebih mudah dan disatukan pada saat pembayaran bunga. Kemudian terdapat 2 metode amortisasi, yaitu metode garis lurus dan bunga efektif. Nah, nanti yang akan kita gunakan metode garis lurus saja ya. Jadi ini nanti tinggal dibagi saja dengan umur obligasi tersebut. Oke, kita lihat ya untuk amortisasi, diskonto dan premium. Kita masuk ke ilustrasi 4 ya. Dengan mengacu pada ilustrasi 1 ya, maka amortisasi diskontonya adalah ini tadi ya, di ilustrasi 1 itu ada diskon 2 juta ya, karena tadi nilai nominal obligasinya 100 juta ya, dijualnya 98 juta ya, maka di sini ada diskon 2 juta. Diskon 2 juta ini nanti dibagi dengan umur obligasi. Nah, umurnya 5 tahun. Nah, berarti di sini setiap tahunnya akan diamortisasi sebesar 400.000. Nah, pencatatan atas amortisasinya adalah, nah ini ya, tadi disampaikan bahwa amortisasi itu biar mudah dilakukan setiap setahun sekali ya, atau pada saat akhir tahun. Nah, ini di 31 Desember 2020 biaya bunga obligasi ya bertambah di debit 400.000. Kreditnya adalah diskonto obligasi sebesar 400.000 ya. Tadi posisi normal diskonto itu kan ada di debit ya, karena dia mau dihilangkan ya atau dikurangkan, maka dia dipindahkan ke kredit ya sebesar 400.000. Nah, kemudian ilustrasi 5 ini berkaitan dengan premi ya. Dengan mengacu pada ilustrasi 2 ya, tadi ilustrasi 2 harga nominal nominal obligasinya 100 juta dijual di pasar sebesar 104 juta, maka ada premi sebesar 4 juta. Nah, maka amortisasi premi obligasinya yaitu 4 juta dibagi 6 tahun ya, dikali 9/12 karena tadi ya, sebentar.
Kenapa dikali 9/12? Nah, karena ini ya terbitnya dia di April. Ya, kalau yang tadi ilustrasi 1 dia terbitnya di Januari. Ya, karena ilustrasi 2 terbitnya di April, ya, maka dihitung dari 1 April sampai dengan 31 Desember, ya. Jadi 9 bulan. Nah, ini ketemu 500.000. Maka amortisasi premi di tanggal 31 Desember 2020, ya, ini premi obligasi, ini posisi normalnya dia ada di kredit, ya, karena kita mau alokasikan, ya, atau hilangkan. Nah, maka di sini preminya berpindah di debit sebesar 500.000, kreditnya adalah biaya bunga obligasi sebesar 500.000. Nah, ini ya dikalikan 9 bulan karena amortisasi dilakukan akhir tahun. Nah, obligasinya diterbitkan di 1 April. Baik, selanjutnya ini untuk pelunasan obligasi. Nah, ini ada 3 kemungkinan obligasi dilunasi, yaitu karena jatuh tempo, ya, karena memang harus sudah dilunasi. Yang kedua adalah sebelum jatuh tempo, dan yang ketiga ditukar dengan saham, ya. Baik, kita masuk ilustrasi yang pertama, di mana obligasi dilunasi karena jatuh tempo. Nah, ini dengan mengacu ilustrasi 1, maka pelunasan obligasi, nah ini ya, harusnya nggak 2021 ya, tadi 5 tahun dari 2020 itu harusnya 2025 ya. 2025. Nah, ini 1 Januari 2025, ya, pada saat jatuh tempo obligasinya dilunasi. Nah, maka di sini hutang obligasi berkurang di debit 100 juta, kreditnya adalah kas sebesar 100 juta. Nah, dilunasinya sebesar nilai nominal, ya, ini juga hati-hati ya. Dilunasinya sebesar nilai nominal, bukan nilai jual. Baik, selanjutnya obligasi dilunasi sebelum jatuh tempo. Nah, apabila jenis obligasi adalah callable bonds, maka perusahaan yang mengeluarkan obligasi dapat menarik obligasi tersebut sebelum jatuh tempo. Hal ini dimungkinkan karena perusahaan ingin memperbaiki komposisi modal perusahaan. Penarikan obligasi dapat dilakukan berdasarkan kurs yang ditentukan perusahaan atau berdasarkan bunga efektif. Dalam hal ini, diskonto atau premium yang belum diamortisasi dihapuskan dari rekening, sehingga dalam callable bonds ini akan timbul laba atau rugi. Nah, ini ya, jadi nanti ada perhitungan tersendiri ketika obligasi belum dilunasi, ya, terkait dengan amortisasinya. Karena kan pasti amortisasinya karena ada premi atau diskonto yang tentunya belum diamortisasi. Itu ya, kalau tepat waktu kan berarti sudah teramortisasi semua, makanya ketika pelunasan nilainya bisa sama dengan nilai nominalnya. Tapi kalau dilunasi sebelum jatuh tempo atau sebelum waktunya, berarti kan di sini ada premi atau diskonto yang belum teramortisasi. Nah, maka kita lihat contohnya di sini di ilustrasi 7. Tanggal 1 Januari 2018, ya, dikeluarkan 10.000 lembar obligasi. Nominalnya 10.000 per lembar, ya, umur obligasinya 5 tahun. Obligasi dijual pada kurs 98%. Nah, pada tanggal 31 Desember 2020, seluruh obligasi ditarik pada nilai nominalnya. Nah, ini harusnya 5 tahun, ya, tetapi di tahun kedua itu sudah ditarik kembali obligasinya. Nah, ini ya beberapa pencatatan dan perhitungan terkait dengan transaksi ini. Kita lihat di sini. Yang pertama, pada saat penjualan obligasi atau penerbitan obligasi, ya, di 1 Januari 2018.
Ini tadi ya, kas bertambah di debit 98 juta ya, kemudian diskonto obligasinya 2 juta, kreditnya adalah hutang obligasi 100 juta, sama dengan di ilustrasi 1 tadi ya. Nah, kemudian nih pada saat pelunasan, nah ini harus dihitung terlebih dahulu. Karena apa? Karena ada diskon yang belum diamortisasi. Nah ini ya, harga jual obligasi di 1 Januari 98 juta ya, amortisasi diskonto dari tahun 2018 sampai dengan 2020 itu 3 tahun ya, berarti 3/5 tahun. 5 tahun ini umur obligasinya ya, 3 tahun ini diskonto yang sudah diamortisasi ya dari 2018 sampai dengan 2020 dikali dengan nilai diskonnya. Nah, ketemu di sini 1.200.000. Nah, maka nilai buku obligasi per 31 Desember 2020 ini 99.200.000. Nilai pelunasannya 100 juta, maka di sini akan muncul rugi pelunasan sebesar 800.000. Ya, karena nilai bukunya 99, perusahaan harus melunasi 100 juta kan istilahnya kayak gitu, ya. Maka di sini ada 800.000 yang dianggap sebagai rugi. Nah, maka di 1 Januari 2021 ya, pada saat pelunasan ini hutang obligasi berkurang di debit 100 juta, rugi pelunasan ya di debit 800.000. Kemudian diskon obligasi ya yang belum teramortisasi tetapi harus dihapuskan ya karena dilunasi kan. Ini sebesar 800.000. Kemudian kas berkurang di kredit sebesar 100 juta. Ini ya, jadi hati-hati nanti ketika menghitung obligasi yang dilunasi sebelum jatuh tempo. Kemudian obligasi dikonversi menjadi saham. Nah, obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham modal adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menukarkan dengan surat berharga lain yang dikeluarkan perusahaan pada waktu tertentu setelah penerbitan ya. Jadi ada obligasi yang memang dapat dikonvert menjadi saham, lembar-lembar saham. Nah, kita lihat di sini ilustrasinya. PT ABC menerbitkan obligasi konversi sebesar 1 juta dengan kurs 106% yang dapat ditukar dengan 10 lembar saham biasa per lembar. Pada saat premium yang belum diamortisasi 50.000. Nilai pasar obligasi 1.200.000 dan harga pasar di bursa sebesar 120.000 per lembar. Buat jurnal pada saat konversi. Nah, kita lihat di sini ya. Di perhitungannya ya, harga jual obligasinya ya tadi dijual di kurs 106% ya, berarti 1 juta dikalikan 106% ketemu 1.060.000. Kemudian amortisasi preminya ya 10.000 ya, karena tadi dari 60.000 ya yang belum diamortisasi ini 50.000. Berarti yang sudah diamortisasi ya itu 10.000. Nilai buku obligasi per 31 Desember ini 1.050.000. Nilai pasar obligasinya ya 1.200.000. Ini tadi ya, nilai pasar obligasi 1.200.000, nilai pasar saham 120. Rugi pelunasan ya, rugi pelunasan 150. Dari mana? Dari nilai buku dikurangi dengan nilai pasar obligasi. Nah, kemudian kita hitung untuk sahamnya ya yang dikonversi, karena dikonversi menjadi saham ya, kita lihat untuk sahamnya. Nah, harga pasar saham ini 10.000 lembar dikalikan 120 ya, 1.200.000 tadi ya. Ini ya, nilai pasar sahamnya 120.000.
Kemudian nilai nominal saham 10 lembar dikalikan 100.000. Ya, ini nilai nominal, berarti nilai asli si sahamnya. Ketemu 1 juta. Maka agio sahamnya ya atau keuntungan atas penjualan sahamnya ini sebesar 200.000. Nah, pencatatannya ya ketika dilakukan konversi obligasi menjadi saham, ya ini hutang obligasi berkurang ya kan karena obligasinya hilang ya diganti saham ya, maka ini lunas ya sudah ya obligasinya. Ketika lunas hutang obligasinya atau terbayar maka ada di debit sebesar 1 juta. Kemudian premi hutang obligasi ya yang belum diamortisasi ini tadi ada 50.000. Ya, ini kan posisi premi normal ada di kredit, karena dia harus dihapuskan maka dia dipindahkan ke debit ya sebesar 50.000. Kemudian rugi pelunasan hutang obligasi 150.000. Kreditnya ini ya modal saham biasa bertambah di kredit. Ya kan, modal karena dia masuk ke dalam kategori pasiva, maka ketika bertambah dia posisinya ada di kredit sebesar 1 juta. Kemudian agio saham biasa ya sebesar 200.000. Nah, ini ya, jadi untuk pencatatan ketika obligasi dikonversi menjadi saham. Dijumlahkan sama ya 10.200.000. Baik, nah demikian untuk pemaparan materi di pertemuan kedua ya. Ini nanti ada tugas, tapi nanti untuk cabang lain baik di Kendal maupun di Majapahit itu nanti bisa dikoordinasikan dengan dosen pendamping masing-masing ya, bisa dijadikan latihan atau tugas. Nanti silakan berkoordinasi dengan dosen pendampingnya ya. Oke, baik, sampai sini untuk perkuliahan pada malam hari ini ya saya akhiri. Terima kasih banyak kepada Bu Maya ya di Majapahit 605. Kemudian terima kasih kepada Bu Munifah di Stekom Kendal ya, juga rekan-rekan yang sudah hadir secara offline ya baik di Ungaran, di Kendal maupun di Majapahit. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.